Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru Prodi Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kalian sekarang sudah menjadi bagian dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Teman-teman sekalian, Prodi Bimbingan Konseling Islam seperti kita ketahui di Fakultas Dakwah dan Sunan Ampel itu sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Alhamdulillah, nilai akreditasi dari tahun 1990-an sampai sekarang terakhir itu berdasarkan SK BAN PT nomor 564 tahun 2018 sampai 2022, akreditasi kita Prodi BKI yaitu akreditasinya nilainya A. Tentunya yang demikian ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, tidak hanya ketika mahasiswa aktif di pembelajaran, tapi kemudian juga ketika mahasiswa sudah menjadi alumni. Ketika mau bekerja, nilai akreditasi pasti akan ditanyakan oleh instansi tersebut. Yang saya hormati semuanya, teman-teman Camaba, di dalam Prodi BKI itu ada 4 konsentrasi ya, yaitu konsentrasi keluarga, konsentrasi keagamaan, konsentrasi kemasyarakatan, dan konsentrasi komunitas. Tentunya konsentrasi ini memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih kira-kira kecenderungannya apakah masuk dalam konsentrasi keluarga, di dalamnya ada family terapi, ya silahkan kalau kecenderungan seperti itu, atau yang komunitas, ya karena memang dulu di SMA-nya atau di aliyahnya katakanlah kuat di dalam kegiatan-kegiatan baik ekstra atau intra, umpamanya ikut di salah satu kegiatan sekolah, ya silakan, bisa di komunitas, di keagamaan, ya silakan. Jadi untuk mengembangkan Anda tentunya ya, bagaimana Anda betul-betul di sini memiliki karakter yang kuat. Itu adalah yang katanya dengan konsentrasi. Kemudian adapun profil lulusan bimbingan konseling Islam adalah menjadi pembimbing dan psikoterapi Islam, menjadi psikoterapis Islam, juga menjadi motivator. Yang saya hormati teman-teman, pada era tatanan baru sekarang ini, ya memang kita juga harus melihat kondisi yang saat ini, yang memang kita diharuskan untuk melaksanakan kegiatan pengenalan ini mahasiswa baru melalui daring. Tanpa mengurangi semangat semuanya, saya ucapkan mudah-mudahan kalian di Prodi Bimbingan Konseling Islam ini bisa melejitkan apa yang kalian punyai, potensi-potensi yang sudah Anda punyai, yang akhirnya nanti Anda bisa betul-betul berkembang ketika Anda di Prodi Bimbingan Konseling Islam ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DKI UINSA. Ini adalah program studi bimbingan konseling Islam yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, teman-teman, kalau kuliah di BKI itu jadi apa? Mungkin ada pertanyaan dalam benaknya.
Ya, pertama ya jangan langsung ingin jadi apa dulu. Kuliah itu ya ingin belajar lah, memperbaiki diri lebih baik. Nah, kita ini bimbingan konseling Islam atau BKI UINSA, kita akan membantu teman-teman yang bergabung belajar di BKI UINSA untuk menjadi seseorang yang punya 3 profil. Satu adalah pembimbing dan konselor Islam. Jadi itu profil yang akan kami bantu terwujud pada diri teman-teman. Yang kedua adalah psikoterapis Islam. Dan yang ketiga adalah motivator. Motivator itu kenapa? Karena kita ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berdakwah itu kan memotivasi orang untuk berubah lebih baik. Nah, jadinya kalau kita kuliah di BKI, bolehlah berdoa sama Allah. Niatkan saja, saya ingin menjadi seorang pembimbing. Pembimbing itu orang yang mampu membantu orang lain tumbuh potensinya lebih baik. Konseling, orang yang mampu membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Kalau psikoterapis Islam, itu orang yang mampu memberikan psikoterapi pada masalah-masalah yang lebih mendalam lagi. Kalau motivator, ya jadi motivator lah. Nah, kalau dulu orang harus ketemu langsung untuk menyampaikan konseling, motivasi, psikoterapi. Kalau hari ini teman-teman bisa kreatif ini masuk BKI. Bisa menggunakan berbagai macam cara untuk memberikan motivasi, memberikan konseling dan bimbingan. Nah, kalau kuliah di BKI berapa lama sih? Gitu kan? Ya paling cepat 7 semester atau 3,5 tahun. Paling lama 7 tahun. Sama-sama 7-nya loh ya, diingat-ingat, sama-sama 7. Jadi paling cepat itu adalah 7 semester atau 3,5 tahun. Paling lama 7 tahun, 14 semester. Jadi teman-teman tinggal pilih saja 7 yang depan apa 7 yang terakhir gitu ya. Semua bisa diraih oleh siapapun gitu. Nah, kita nih di Prodi BKI mata kuliahnya itu ada sekitar 55 mata kuliah yang ditempuh dalam 7 semester. Jumlah SKS 144. Di tahun ini di menteri yang baru itu kan teman-teman mungkin pernah mendengar istilah Merdeka Belajar. Ini hal baru sih. Kita masih perlu mempersiapkan banyak hal. Merdeka Belajar itu begini, mahasiswa menurut aturan Merdeka Belajar, seorang mahasiswa BKI itu diizinkan, diberikan kemerdekaan untuk mempelajari tema lain selain bimbingan konseling Islam. Sebanyak 40 SKS, 20 SKS itu belajar materi lain di prodi sesama UINSA, 20 lain bisa belajar jurusan apapun di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Cuman kita masih perlu kerjasama dengan kampus-kampus. Nah, kerjasama ini belum dijalin. Kita akan terus menjalin kerjasama sehingga teman-teman malah enak ya kalau sekarang masa-masa menggunakan kuliah dalam jaringan atau kuliah daring begini. Teman-teman malah bisa ikut melalui Google Classroom, bisa melalui Google Meeting. Misalnya kuliahnya nih ikut di UIN Bandung, UIN Jakarta, atau di Universitas Negeri Malang, atau di UI. Asalkan kita sebagai kampus sudah mengajukan kerjasama. Nah, jadinya boleh 20 SKS kita di sesama UINSA, prodi lain tidak apa-apa, terus prodi lainnya di luar UINSA, itu boleh teman-teman sekalian. Nah, nanti dicoba koordinasi dengan akademik fakultas dengan kita gitu. Jadi itu yang baru di tahun-tahun ini. Kakak kelas kalian nggak punya itu kesempatan itu. Ini sejak angkatan 2020 itu berhak nanti di semester 3 ke atas. Biasanya semester 1-2 belum lah. Jadi anggaplah semester 4-5-6 lah, 4-5-6 3 semester itu bisa itu. Selamat datang di BKI UINSA, selamat belajar bersama-sama dan
Selamat menikmati proses bersama kita. Kami akan menemani teman-teman sekalian 3 tahun setengah, 4 tahun untuk menjadi pembimbing dan konselor Islam, untuk menjadi psikoterapis Islam, dan menjadi motivator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang BKI, jawabnya adalah BKI. BKI. Jadi kalau kita mendengar kata-kata BKI, jawabnya adalah BKI. Kalau kita mengatakan BKI Winsa, lengkap. BKI Winsa. Terima kasih. BBN atau Bakti BKI untuk Negeri adalah komunitas yang fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktik layanan bimbingan dan konseling Islam pada masyarakat, yang mengadakan kegiatan training of trainer dengan bertujuan menjadikan para mahasiswa mampu mengeksplorasikan diri untuk menggali potensi menjadi seorang trainer dan motivator, serta mampu menjalani aktivitas dalam hidupnya yang selaras dengan impian dan cita-citanya. Adapun salah satu programnya yakni pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui training motivasi berprestasi bagi siswa-siswi di sekolah. Pedal atau Peduli Alam adalah komunitas untuk mahasiswa BKI yang memiliki ketertarikan dan minat kepada alam dan lingkungan. Kegiatan Pedal berfokus pada kegiatan sosial dan alam seperti Shore on the Road, bakti sosial, galangan dana untuk bencana alam, pendakian gunung, eksplor pantai dan lautan seperti menyelam, hingga ikut berkontribusi pada kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh HMP BKI. ATI atau Art Terapi Islam adalah komunitas naungan HMP BKI yang terfokuskan untuk mengembangkan seni mahasiswa BKI ke dalam bentuk terapi dengan berlandaskan keislaman yang nantinya akan menjadi modal konselor muda yang memiliki jiwa seni untuk membantu menyelesaikan masalah klien. CCFI adalah Creative Counseling for Indonesian, di mana komunitas ini mengajarkan mahasiswa BKI untuk melakukan bimbingan dan konseling multikultural dan juga memperhatikan budaya sekitar serta keragaman manusia-manusianya. Kegiatan di CCFI cukup beragam. Pertama, kita mengadakan kajian utama membicarakan mengenai kepribadian atau bagaimana cara menghadapi konseling. Kemudian, kami juga mengadakan kegiatan konseling keluar Jawa dan juga keluar kota. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Dan fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Tetap semangat menjalani perkuliahan dari rumah dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tetap patuhi protokol kesehatan meskipun di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat ya dalam menjalani segala aktivitas. Oh iya, memang sih pandemi membawa banyak kerugian dalam berbagai aspek. Tetapi tetap semangat ya dalam menjalani segala aktivitas kalian di rumah. Tetap semangat kuliah daring di masa pandemi dan juga tetap jaga kesehatan diri kalian masing-masing ya. Semangat buat adik-adik menjalankan kuliah di masa pandemi ini. Jaga kesehatan, ikuti segala protokol yang ada, dan tetap semangat untuk menghadapi pandemi ini. Dalam pandemi seperti ini, kuliah online adalah satu hal yang harus kita hadapi. Kita nikmati, juga kita jalani. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Man jada wajada, man sobaro gofiro, man saro alat darbi wasola. Semangat! Hai teman-teman pejuang online. Semoga di masa pandemi kayak gini kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Jangan lupa untuk tetap produktif dan semangat. Meskipun masih harus kuliah dan apa-apa serba online. Aku tahu kondisi kayak gini berat untuk kita semua. Tapi mau dong ya, sabar dikit lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semangat!
menjalani kuliah di masa pandemi ini. Tetap semangat dan tetap solid. Halo adik-adik Maba BKI Winsa 2020-2021. Tetap semangat ya menjalani kuliah online seperti ini. Sampai jumpa nanti di kampus kita tercinta. Tetap semangat dan produktif. Tetap taati terus protokol kesehatan yang ada. Kita belum menang, tapi kita pasti menang lawan corona. Terus mengasah, jangan habiskan waktu hanya untuk berkeluh kesah. Buktikan bahwa kita generasi muda bukan barisan pasif. Zaman selalu bergerak dan kita anak muda adalah rodanya. Selamat bergabung untuk mahasiswa baru Prodi Bimbingan Konseling Islam UINS dan Ampel Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Badan Pengurus Harian HMP BKI UINSA. Ada seorang ketua dan wakil yang bertugas untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya serta membuat keputusan yang bijak melalui kesepakatan dan rapat bersama organisasi. Sekretaris bertugas untuk memelihara, menertibkan, dan mengatur sistem administrasi organisasi. Bendahara organisasi. Bendahara bertugas untuk mengatur keluar masuknya keuangan, menyusun anggaran dan belanja, serta mempertanggungjawabkan rekapitulasi keuangan dalam laporan pertanggungjawaban. Ini Departemen Minat Bakat. Keberadaan Departemen Minat Bakat ditujukan untuk membantu mahasiswa bimbingan konseling Islam dalam mengembangkan minat dan bakatnya serta menjadi wadah aspirasi untuk jiwa seni dan kekreativitasan yang dimiliki oleh mahasiswa bimbingan konseling Islam. Ini adalah Departemen Kewirausahaan. Departemen Kewirausahaan merupakan departemen yang bertugas untuk mencari, mengatur, serta mengelola sumber dana yang berasal dari ekonomi kreatif di luar anggaran HMP BKI dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan HMP BKI. Departemen Kajian dan Aksi. Departemen Kajian dan Aksi memiliki tujuan yakni mengembangkan daya kritis, daya nalar, dan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu nasional maupun internasional, khususnya isu yang berkaitan dengan bimbingan konseling Islam, serta menjadi penggerak roda intelektual mahasiswa melalui kajian, diskusi, dan aksi-aksi kreatif yang memiliki daya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Departemen Agama, sebuah departemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas spiritual mahasiswa bimbingan konseling Islam agar berakhlakul karimah, religius, kreatif, kompeten, dan kritis dalam menghadapi problem. Serta dengan adanya departemen ini diharapkan dapat mencetak terapis muslim yang berkompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Departemen Kominfo. Departemen Kominfo merupakan sebuah departemen yang bertugas untuk mengelola media sosial seperti YouTube dan Instagram dan menjalin hubungan yang baik dengan internal maupun eksternal HMP. Bimbingan Konseling Islam UINSA. 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 UINSA.